warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Kali ini kita akan membahas materi tentang transfer zat pada membran sel. Seperti kita ketahui, dalam kehidupannya, sel-sel melakukan pertukaran gas-gas respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, dan memasukkan serta mengeluarkan air. Sel juga mengeluarkan atau membuang produk-produk ekskresi. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dari dan ke dalam sel melalui membran sel. Hal itu terjadi karena membran sel bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Artinya, membran sel hanya dapat dilalui oleh air atau zat tertentu yang terlarut di dalamnya. Proses keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel disebut transportasi zat. Transportasi zat melalui membran sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transfer pasif adalah transfer zat yang tidak memerlukan energi. Difusi. Difusi adalah perpindahan zat dengan atau tanpa melewati membran dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Berikut ini merupakan contoh proses difusi. Molekul warna merah adalah molekul berkonsentrasi rendah, sementara molekul berwarna biru adalah molekul berkonsentrasi tinggi. Kita akan lihat bagaimana proses difusi itu bisa terjadi. Molekul warna biru lama-kelamaan berbaur dengan molekul warna merah. Jadi, bisa disimpulkan proses difusi itu perpindahan dari zat berkonsentrasi tinggi ke berkonsentrasi rendah hingga mencapai titik keseimbangan. Osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul zat pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis dengan melalui membran semi permeabel. Berikut ini kita akan memperhatikan bagaimana proses osmosis itu terjadi. Di sini terdapat air yang diantarai oleh membran semi permeabel. Kemudian kita akan tambahkan garam atau NaCl yang merupakan larutan berkonsentrasi tinggi. Nah, dalam kondisi ini kita bisa memperhatikan bagaimana air itu bisa melewati membran semi permeabel sehingga berpindah ke bagian yang mempunyai NaCl atau memiliki NaCl. Berikut ini merupakan contoh proses osmosis pada sel darah merah dan pada sel tumbuhan. Jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, maka akan mengalami krenasi, tapi jika sel darah merah dimasukkan ke dalam larutan hipotonis, maka sel darah merah akan menggembung. Begitu pula pada sel tumbuhan. Jika sel tumbuhan dimasukkan ke dalam larutan hipertonis, maka akan mengalami plasmolisis, sedangkan jika dimasukkan ke bagian yang mempunyai NaCl atau memiliki NaCl dalam larutan hipotonis, maka akan mengalami turgid atau menggembung. Transfer aktif adalah transfer zat yang memerlukan energi. Pompa ion. Di sini kita bisa melihat proses molekul natrium dari dalam sel akan keluar dari sel melalui membran sel, dan itu bisa terjadi karena adanya perbedaan energi potensial pada membran atau energi ATP. Nah, kemudian molekul kalium dari luar sel akan masuk ke dalam sel melalui membran.
endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantung membran sel pada saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel. Endositosis terdiri atas pinositosis dan fagositosis. Eksositosis adalah kebalikan dari endositosis. Pada sel-sel yang mengeluarkan protein dalam jumlah besar, protein tersebut mula-mula berkumpul di dalam sebuah membran, sebuah kantong yang dilapisi membran dalam kompleks Golgi. Kantong kemudian bergerak ke permukaan sel dan mengosongkan isinya keluar. Berikut ini kita akan melihat peristiwa fagositosis. Fagositosis bisa terjadi pada organisme uniselular seperti amoeba atau paramecium. Amoeba dapat memangsa paramecium dengan cara menangkapnya dengan kaki semu, kemudian mengurungnya dalam vakuola atau fagosom. Selama fagositosis, mangsa menjadi tak berdaya karena sekresi enzim pencerna dari sel pemangsa atau fagositik. Proses yang sama juga bisa terjadi pada sel darah putih dengan memangsa bibit bakteri. Vakuola kemudian bergabung dengan lisosom primer dalam sel dan dicerna oleh enzim dari lisosom. Demikianlah pembelajaran kita tentang transport zat pada membran sel. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.